baru pulang kerja atau yang baru selesai melakukan aktivitas di rumah gitu ya, menyempatkan waktunya untuk belajar bersama di sini, sharing bareng gitu. Perkenalkan, izin ya, Bunda mau share eh, sedikit gitu ya pengalaman saya. Saya yakin di sini mungkin ada bunda atau mungkin ada, kalau ada ayah ya ada ayah bunda yang mungkin jauh lebih pengalaman dari saya menghadapi toddler gitu karena anak saya baru satu, baru 3 tahun juga gitu. Mungkin kalau dari segi uh, usia tuh masih masih baru kali ya. Tapi insya Allah gitu saya niatin di sini saya hadir uh, um, bukan sebagai pakar, melainkan untuk coba sharing, ngobrol bareng, belajar bareng. Gitu. Jadi uh, kalau ada yang mau sharing dari bunda-bunda semuanya atau ingin menambahkan, silakan ya kita coba bikin uh, suasananya santai aja. Ya, silakan nih. Selanjutnya. Oke. Sebelum lebih lanjut, kalau misalnya nanti di tengah-tengah ini suara saya menghilang atau koneksinya terputus-putus, mohon dikabarkan gitu biar uh, bisa segera langsung ditangani. Ya. Jadi insya Allah hari ini yang ingin saya share gitu ya tentang tantangan dalam menghadapi toddler. Mungkin ada nih bunda-bunda gitu ya yang punya anak toddler atau yang berhadapan dengan anak usia toddler gitu ya, uh, punya pengalaman masing-masing nih. Nanti ada link boleh ya untuk share di berikutnya. Selain itu kita juga nanti dari tantangan-tantangan tersebut kita coba kaitkan dengan apa sih sebenarnya perkembangan atau yang sedang dilalui oleh toddler, baik dari segi fisiknya, kognitifnya, atau psikososialnya. Lalu kita mulai masuk nih nanti ke area Montessori-nya. Bagaimana sih sebenarnya Montessori itu hadir sebagai solusi bisa dikatakan dalam tumbuh kembang dalam kita pendampingan terhadap toddler sesuai tumbuh kembangnya. Dan kita akan juga mengenal tentang lingkungan Montessori dan yang terakhir Montessori mau belajar ke situ seperti apa. Gitu. Silakan Miss, boleh selanjutnya. Oke, ini eh, boleh ya. Kita coba ya sebelum mulai lebih lanjut lagi, kita coba samakan dulu nih persepsinya tentang usia toddler. Sebenarnya cukup banyak perbedaan pendapat ya kalau dari teori. Ada yang bilang usia 1,5 sampai 3 tahun, namun ada juga yang bilang mulai dari 2 sampai 4 tahun. Jadi kita coba samakan dulu persepsinya. Di webinar ini kita bicara toddler di usia 1,5 sampai 4 tahun gitu ya. Mungkin sekitar usia tersebut. Nah, eh, jadi sebelum lebih lanjut, boleh kalau misalnya ada nih sharing sedikit dari Bunda, apa sih tantangan, nah yang paling sering Bunda atau Ayah hadapi saat membersamai toddler di rumah atau di sekolah gitu. Kalau misalnya eh, ada yang kebetulan mungkin jadi guru di sekolah, boleh kalau mau share bisa di chat atau open mic-nya nggak apa-apa. Enggak, adakah dari Bunda yang mau share? Boleh. Lihat yang silakan kalau ada yang mau berbagi pengalaman. Misalnya ya, kalau kebetulan anakku juga 3 tahun ya, eh, itu lagi sering banget gampang tantrumnya dengan berbagai hal.
masalahnya gitu ya. Dimulai dari misalnya lagi senang pakai baju favorit gitu ya, lagi senang pakai baju unicorn gitu ya. Padahal memang cuma punya satu gitu, tapi pengennya dipakai terus gitu. Jadi harus cuci kering pakai dan kalau nggak ada langsung tantrum. Nah, kita coba lihat nih tadi ada yang mulai share eh mood anak yang maju mundur. Oh ya, Mubi gitu ya dari Bunda Retno. Terus ada dari Bunda Siti Atiba, tantangan menghadapi mood anak yang maju mundur. Nah, ditambah waktu yang terbatas. Kata Qadarullah yang juga bekerja ini. Jadi terkait mood ya, mood swing kadang bisa. Lagi happy-happy bisa tiba-tiba marah gitu ya, ngambek kita juga bingung kenapa gitu. Apa salahnya nih? Apa salahnya nih? Kayaknya nggak ada perubahan apapun gitu ya. Gitu, iya. Terima kasih Bunda sudah share. Ada lagi yang ini aku harus buka. Oh, suka iseng sama adiknya dari Bunda Irka gitu ya. Kalau boleh tahu bedanya berapa tahun nih Bunda sama adiknya, antara kakak sama adiknya? Bunda Irka. 3,5 tahun. Oh iya, Masya Allah ya. Oh, bedanya 3,5 tahun dengan adiknya. Oke, jadi emang lagi eh, sibling ya antara kakak dan adik. Oke, terus eh, Bunda Puput juga share nih tentang oh eh, tantrumnis dan mengelola emosi, betul ya. Nah, mirip-mirip sama anak saya berarti tadi ya, ada aja tantrumnya gitu. Banyak gak maunya gitu, sudah mulai punya keinginan sendiri gitu ya, banyak gak maunya. Insya Allah ya Bunda ya. Ternyata ada lagi yang mau sharing. Oke. Terakhir di Bunda Fitri ini banyak gak maunya katanya. Mungkin ketika kita minta sesuatu ada dia sudah bisa mengutarakan pendapatnya ya nggak mau gitu ya. Ternyata eh, problem-problem kalau nggak kalau ada lagi proyeknya suka ajaib. Suka ada aja bener ya. Boleh nggak Bunda tuh apa tuh proyeknya tuh contoh proyeknya ngapain ya gitu. Kalau boleh tambahin Bunda Rahma, apa aja tuh proyek ajaibnya maksudnya? Hmm, ajaib. Ada Bunda Siti Atiba juga menambahkan diajak belajar santai malah anaknya lagi aktif-aktifnya gitu. Masya Allah ya. Gitu. Jadi memang misal ditinggal sebentar kamar mandi penuh busa. Iya ya, kayaknya usia toddler dengan air itu adalah eh, sangat-sangat berteman gitu mereka itu ya, antara usia toddler dan air gitu ya. Jadi seneng banget kalau mereka itu bersama dengan bermain air. Benar-benar betul. Jadi apa yang Bunda-Bunda sampaikan nih eh, bisa dibilang ternyata tantangannya itu mirip-mirip ya, mesti apa yang kita hadapi eh, ketika berhadapan dengan anak usia toddler gitu ya. Saya juga mengalami hal yang sama juga tadi ya, salah satunya pengen pakai baju yang itu terus gitu. Soal project ajaibnya benar benar juga tuh. Kalau udah ditinggal ada aja yang dikerjain gitu ya. Kreasinya ada aja gitu. Mau apa bongkar pasang mobil lah, kebetulan anak saya malah senangnya walaupun perempuan senangnya mobil gitu ya, bongkar pasang mobil ya, gak akan ibaratnya
nggak akan apa ya, rumah tuh pasti akan selalu meriah gitu ya. Meriah dan dalam tanda kutip berantakan gitu ya. Nah, selanjutnya nih, yes, boleh. Nah, dari eh, problem tantangan-tantangan yang tadi Bunda sebutkan gitu ya, Bunda-bunda sebutkan dan udah mau sharing di sini, saya coba nih eh, rangkum gitu ya. Ya, pertama nih tentang tantrum. Nah, tadi udah ya ada yang sebutin juga tantrum, emosinya meledak-meledak, berubah terus, mood swing gitu ya. Nah, memang inilah yang tantangan yang akan kita hadapi kita ketika ketika menghadapi anak usia toddler gitu. Pasti akan ngalamin ini, nggak mungkin lempeng-lempeng aja gitu. Berikutnya, tantangannya adalah nggak bisa diam, full energi gitu tadi. Tadi ada sharing dari Bunda Setiatibah ya, yang katanya lagi ajak santai-santai kok malah ngajaknya aktif banget gitu. Udah mau tidur kok malah ngajaknya lompat-lompat gitu ya. Udah mau tidur malah ngajak main bola. Itu anak saya kemarin malam. Jadinya tidurnya lama, makanya masuk ke tantangan berikutnya nih, ada susah apa nih, susah tidur ya dan susah makan. Nah, udah karena energinya lagi banyak sehingga waktu tidurnya merasa kayaknya tuh sayang banget tuh kayaknya mereka tidur gitu. Saya sempat tanya ke anak saya sendiri gitu ya, Neneng kenapa nggak mau tidur gitu. Dia cuma bilangnya, pokoknya bilangnya nggak mau tidur gitu, pengennya pagi gitu, pengennya dia tuh pengen pagi, pengen segera pagi gitu. Ya udah kita tungguin paginya sambil tidur gitu, karena kalau nungguin malah ya ini maksudnya jadi ya masih lama gitu dia nungguinnya. Gitu. Jadi dia nggak suka malam karena malam itu harus tidur gitu. Jadi kayaknya sayang banget waktunya kalau dihabiskan dengan tidur. Nah, itu tantangan banget di usia toddler. Terus berikutnya nih, berebut mainan. Nih, ini case-nya bisa terjadi Kak, apa saat terjadi di rumah kakak dengan adik atau saat berada di lingkungan sosial lain sama temennya gitu atau sama sepupunya sama siapapun. Ada situasi berebut gitu, baik berebut mainan, berebut apa aja. Tantangan berikutnya yang mungkin kita hadapi adalah pastinya rumah berantakan. Nah, ini bunda-bunda harus berlapang dada nih ketika ada anak toddler di rumah, ya sudah, rumah pasti akan berantakan. Bukan berarti tidak bisa rapi ya, tapi memang ya nggak akan selalu ideal untuk rapi gitu. Jadi harus siap dengan itu. Tantangan berikutnya ada adalah mau semuanya sendiri. Nah, dia sudah punya keinginannya sendiri. Aku maunya itu, aku maunya pakai baju unicorn, aku maunya main, gak mau tidur, mau semuanya sendiri, maunya pakai sendiri, mau coba sendiri. Nah, itu adalah uh, tantangan-tantangan yang mungkin kita hadapi sebagai orang tua, sebagai orang dewasa di sekitar anak ketika menghadapi atau membersamai toddler. Berikutnya, Miss. Nah, kita coba nih dari tantangan-tantangan tadi. Mungkin kita mulai berpikir ya, kenapa ya tantangan ini muncul gitu. Sebenarnya memang itu sudah uh, ibaratnya sudah fitrahnya mereka sesuai dengan tumbuh kembangnya demikian gitu. Memang saat di usia-usia toddler ini, yaitu di 1,5 sampai 4 tahun ini, mereka sedang mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik di kognitif, fisik, maupun di psikososialnya. Jadi bukan karena mereka dalam tanda kutip nakal gitu ya, tapi memang sedang tumbuh, mereka sedang bertumbuh. Jadi kita coba yuk kenalin karakteristik dari toddler itu sendiri, baik dari kognitif, fisik, maupun psikososialnya. Yang pertama nih ada perkembangan kognitifnya dulu. Eh, jadi saya mengambil dari teorinya perkembangan kognitif dari Jean Piaget, yaitu di usia toddler ini mereka sedang berada di tahap
preoperasional. Apa nih tahap preoperasional? Nah, salah satu cirinya adalah mereka masih berpikir egosentris. Sifat keakuannya itu tinggi gitu. Pokoknya semuanya aku yang harus didengar, aku yang harus bicara duluan, aku yang harus coba ini gitu. Jadi semuanya tentang aku. Mungkin gambarannya adalah uh, mereka nih belum bisa melihat dari POV orang lain gitu, sudut pandang orang lain, masih tentang dirinya sendiri. Gambaran mudah untuk kita bisa bayangkan adalah misalnya nih kalau ayah bunda ajak main petak umpet gitu ya. Ajak main toddlernya petak umpet. Mungkin saat mereka ngumpet di balik hordeng atau di balik kursi gitu. Kita bisa ngelihat, sebenarnya tetap bisa ngelihat gitu. Tetap kelihatan tuh kakinya, tetap kelihatan tuh bagian tubuh yang lain gitu ya. Tapi mereka merasa kalau aku nggak ngelihat ibu atau nggak ngelihat bunda gitu, nggak ngelihat ayah saat main petak umpet, mereka juga nggak akan melihatku gitu. Jadi cara berpikirnya masih seperti itu. Lalu mereka di usia ini perkembangan kognitifnya juga em, mereka itu senang belajar lewat eksplorasi gitu. Pengen segalanya dipegang, pengen segalanya disentuh, pengen segalanya dicoba gitu, pengen eh, rasa keingintahuannya itu tinggi gitu, pengen main ini, pengen main itu gitu. Selain itu juga perkembangan bahasanya pun juga pesat gitu. Mungkin ayah bunda juga banyak nih yang menyadari kok eh, anakku tahu kosakata ini ya gitu, semakin banyak gitu kosakata yang mereka tahu gitu, yang mereka pahami gitu. Perkembangan bahasanya cukup pesat. Nah, selain perkembangan kognitif, kita juga ada perkembangan fisik. Tadi tuh yang nggak bisa diem, full energi, maunya gerak sana gerak sini. Memang kebutuhannya memang seperti itu. Mereka sedang mengembangkan apa gerak tubuhnya gitu, gerakannya. Sedang ibaratnya sedang coba, oh tanganku bisa diapain aja ya, oh kakiku nih bisa diapain aja ya, badanku tuh bisa diapain aja sih, banyak lagi senang eksplorasi gitu. Salah satunya dengan gerakan. Jadi cukup berkembang pesat nih, terutama di motorik kasarnya. Makanya mereka suka lari, suka lompat, suka manjat-manjat. Kadang kita suka merasa kok kayaknya ke situ doang harus lari sih, nggak bisa jalan apa gitu ya kan misalnya. Tapi yang memang seperti itu gitu. Mereka lagi senang gerak gitu. Selain motorik kasarnya juga motorik halusnya, mereka juga lagi berkembang. Misalnya mereka mulai nih koordinasi, mulai seneng tuh tuang-tuang gitu ya, senang pakai baju sendiri, terus juga seneng mulai makan atau minum sendiri, pengen coba semuanya sendiri gitu. Karena mereka sedang mencoba untuk mengembangkan kemampuan motorik halusnya. Lalu dari psikososial. Nah, saya mengambil dari teorinya eh, perkembangan dari Erik Erikson, di mana usia ini sedang berada pada tahap autonomi versus shame and doubt. Maksudnya adalah, jadi mereka ingin mandiri. Semua pengen mereka coba dan pengen coba semuanya itu sendiri. Gitu. Karena mereka pengen mencapai yang namanya autonomnya ini, pengen coba untuk mandiri. Aku bisa kok pakai baju sendiri, aku bisa kok pakai sepatu sendiri. Jadi keinginannya itu besar. Nah, ketika hal ini tidak terpenuhi, tidak terstimulasi gitu ya, tidak diberikan ruang atau kesempatan, misalnya mereka mau pakai eh, sepatu sendiri, udah ibu aja gitu atau bunda aja gitu ya. Gitu. Jadi kelamaan ketika sering seperti itu gitu ya, tidak diberikan ruang, mereka akan merasa ragu gitu, ragu untuk melakukan itu lagi. Mau coba sendiri tapi kayak jadi ragu-ragu, jadi ada perasaan takut juga, jadi udah biar bunda aja yang ngelakuin gitu, kayak gitu. Jadi ketika
kebalikannya dari sifat autonomi, ketika hal ini tidak terpenuhi, maka yang terjadi adalah mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang ragu-ragu gitu untuk melakukan sesuatu. Nah, di usia toddler ini juga setelah melalui tahap autonomi versus shame and doubt ini, mereka juga akan melalui tahapan inisiatif versus guilt. Jadi tahapan berikutnya menurut Erik Erikson adalah inisiatif versus guilt. Jadi maksudnya adalah mereka mulai inisiatif. Nah, tadi tuh ide-ide ajaib tadi ya, kata Bunda Bunda Rahma ya tadi ya. Ide-ide ajaibnya ada aja, betul. Karena mereka mulai inisiatif, mulai ada idenya untuk mencoba aktivitas baru, untuk eksplorasi sekitar mereka. Oh, sabun. Sabun kayaknya nggak cuma buat mandi doang deh, gitu. Mulai ada ide-ide lain. Oh, aku bisa bikin salju dari sabun-sabun ini. Habislah satu botol sabun. Jadi mulai banyak kreasinya gitu ya. Jadi eh, akan timbul inisiatif-inisiatif besar dari eh, toddler ini, dari usia toddler ini. Lalu yang berikutnya, eh, selanjutnya itu di usia toddler ini mereka sudah mulai tertarik untuk berinteraksi sosial, gitu tadi ya. Mereka mulai tertarik untuk berinteraksi sosial, mulai untuk senang main gitu, senang mau main sama orang lain di luar orang dewasa di sekitarnya, di luar orang tuanya. Jadi masih mulai tumbuh untuk bermain gitu. Walaupun bermainnya, tahapan bermainnya itu masih tahapan parallel play atau maksudnya itu masih bermain berdampingan. Jadi di satu lingkungan yang sama, yang satu main boneka, yang satu main mobil. Jadi masih masih seperti itu, tapi sudah mulai ada keinginan untuk bermain gitu, interaksi sosial. Nah, dari karakteristik ini yang sudah kita ketahui nih tentang kognitifnya, fisiknya, psikososialnya, harusnya ketika melihat tantangan-tantangan tadi ya, yang tadi disebutkan, kita akan melihatnya itu sebagai cermin kebutuhan tubuh kembang. Jadi sebenarnya itu kayak kasih eh, apa ya, kasih kasih clue gitu buat kita sebagai orang tua. Aku lagi butuh ini, misalnya lagi banyak gerak gitu ya, senang aktif. Ternyata memang lagi ngasih kode, bunda, ya, aku butuh gerak-gerak. Ayo, ajak aku ke taman. Mungkin seperti itu kali ya, yang ingin mereka sampaikan gitu. Jadi sebenarnya tantangan-tantangan tadi adalah cermin dari kebutuhan tumbuh kembangnya. Juga misalnya tantrum. Kalau kita lihat tantrum bisa jadi karena mereka sulit gitu untuk mengekspresikan keinginan mereka sendiri. Walaupun misalnya tadi perkembangan bahasanya pesat, kosakatanya sudah cukup banyak, tapi mungkin bahasa ekspresifnya ketika mereka mencoba untuk menyampaikan secara lisan mereka masih belum bisa gitu, masih belum tahu bagaimana menyampaikannya. Jadi sehingga cara yang mereka lakukan adalah tantrum atau ada hal-hal yang mereka yang tidak kita penuhi, misalnya keinginan untuk mandirinya terhalangi gitu ya, makanya mereka menjadi tantrum. Terus juga tantangan rumah yang berantakan ya, itu adalah sebagai dampak dari kebutuhannya karena kebutuhan mereka untuk bergerak, bereksplorasi gitu ya terhadap benda, inisiatifnya yang berkembang gitu ya. Makanya yang terjadi adalah ya rumahnya berantakan dan begitu. Jadi saat ini dengan kita mengetahui karakteristik toddler tadi, kita mencoba memandang tantangan-tantangan yang tadi disebutkan sama bunda-bunda yang tadi kita sudah share sebelumnya adalah sebagai kebutuhan tumbuh kembang dari toddler itu sendiri. Gitu, Miss. Silakan, Miss, selanjutnya. Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya Montessori melihat
toddler, melihat sudut pandang Montessori terhadap toddler gitu ya. Kalau kita lihat juga sebelum kita masuk ke Montessori, banyak tantangan yang kita alami tadi gitu, yang bersama toddler, ternyata nyambung banget kan ya dengan eh, karakteristik atau fase tumbuh kembang mereka. Nah, di Montessori, Montessori ini hadir dengan filosofi, beberapa filosofi yang nanti saya sebutkan di sini. Jadi tidak tidak mengkhususkan untuk toddler saja, tapi secara umum Montessori ini hadir dengan filosofi dan secara umum juga Montessori melihat toddler itu bukan sebagai anak yang dalam tanda kutip sulit diatur atau nakal gitu ya, tapi justru sebagai pribadi yang sedang dalam masa emas untuk berkembang gitu ya. Mungkin kita sering dengar nih golden age gitu, di mana anak-anak sedang bertumbuh pesat-pesatnya di usia 0 sampai 6 tahun. Nah, Montessori pun juga berpendapat demikian. Nah, salah satunya filosofi yang Montessori hadirkan yaitu adalah the absorbent mind. Apa ini the absorbent mind? Yaitu di mana anak menyerap semua hal dari lingkungan sekitar dengan sangat cepat. Jadi misalnya nih, eh, di usia 0 sampai 3 tahun mereka menyerap semuanya, nggak pakai disaring, nggak pakai difilter, diterima semua sama anak gitu. Nah, makanya mungkin kita juga suka kaget kok dia tahu kosakata demikian nih, yang mungkin kita belum nggak pernah ajarkan, atau dia tahu sesuatu yang kayaknya tahu sesuatu dari sekali kita cerita gitu ya. Dan bisa saat kita bacakan dia langsung ingat berikutnya. Nah, padahal apa itu cuma kelibet gitu, cuma sekilas gitu, tapi langsung ingat gitu. Jadi mereka menyerap semuanya kayak sponge gitu, semuanya diserap sama mereka di usia 0 sampai 3 tahun ini. Apalagi ketika hal-hal tersebut dilakukan secara nyata gitu, mereka mengalaminya langsung gitu. Jadi mereka otomatis dan mengingat gitu hal-hal tersebut. Yang nantinya di usia 3 tahun ke atas, mereka setelah menyerap-nyerap ini jadinya mulai ada ketertarikan tuh terhadap suatu hal, mulai mulai bisa secara sadar untuk mengingat aku lagi seneng tentang planet-planet. Nah, mulai tuh mereka menunjukkan minat-minat itu di usia 3 tahun ke atas. Dan namun tetap daya kemampuan mereka untuk menyerap informasi tersebut juga masih sangat baik sekali. Lalu yang kedua, ada periode sensitif, yaitu secara umum adalah tentang ketertarikan, di mana anak usia toddler ini, khususnya nih ya, di usia toddler ini, dia punya ketertarikan akan suatu hal. Yang ini bukan hanya sekedar rasa ingin tahu aja, tapi kayak bener-bener pengen pengen banget gitu, pengen ada sesuatu hal yang membara gitu lah, bahasanya ya, dalam diri mereka. Di Montessori ada 6 ya, ada 6 periode sensitif gitu yang dilalui oleh anak di usia 0 sampai 6 tahun. Mungkin saya nggak langsung menjelaskan di sini secara satu persatu, tapi secara umumnya ada periode sensitif terkait keteraturan. Nah, itu biasanya di usia-usia awal baby sampai usia 2 tahun. Jadi mungkin maksudnya pernah nggak nih ya, mungkin aku coba langsung kasih contohnya. Misalnya saat bunda uh, bunda atau ayah gitu ya ngajak anaknya di usia 2 tahunan ini ke suatu tempat yang baru, yang belum pernah dia dia belum pernah ke sana gitu, berbeda dari rutinitasnya. Biasanya yang terjadi secara umumnya anak akan merasa nggak nyaman, merasa ini kayaknya bukan tempatku deh, ini kayak sesuatu hal yang baru gitu. Rasa nggak nyaman ini membuat mereka mungkin jadi dampaknya adalah jadi tantrum gitu, karena memang tidak sesuai dengan rutinitas mereka sehari-hari. Jadi mereka sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, apalagi perubahan rutinitas. Lalu misalnya ada periode sensitif terkait bahasa. Nah, ini di usia
sekitar di usia 1,5 sampai 3 tahun. Mereka tuh mulai merasa maunya tuh ngomong terus ya, gitu. Rasanya tuh pengen bicara terus, pengennya didengarkan terus ya. Terus kalau tahu sesuatu pengennya diulang, ini apa, pengen tahu banyak gitu ya mulai. Nah, itu memang mereka sedang berada di periode sensitif bahasa. Mereka mulai tertarik untuk hal-hal yang terkait dengan terkait tersebut, sehingga mereka pengen ulang-ulang terus, pengen coba terus, pengen eh, cari tahu terus gitu, sehingga itunya terpenuhi. Memang memang sedang sensitif terhadap bahasa. Ada juga periode sensitif terhadap benda kecil gitu. Terkait terus juga ada periode sensitif terhadap gerakan, sehingga mereka senang banget lompat, lari gitu ya, sesuai ya dengan karakteristik dari segi fisik tadi ya. Terus juga ada periode sensitif terkait seluruh indera. Jadi mereka kayaknya itu tadi pengen sentuh, pengen segalanya dipegang, pengen segalanya didengar, semua semua yang berhubungan panca inderanya pengen banget eh, apa dilakukan gitu ya sama anak gitu. Dan yang terakhir ada periode sensitif terkait sosialisasi. Jadi pengennya main, pengennya berhubungan sama orang lain gitu. Rasanya tuh pengen ngajak terus nih, nggak mau main sendiri, pengennya kebutuhan sosialisasinya lagi tinggi-tingginya, jadinya sulit untuk bisa misalnya bermain sendiri. Lalu berikutnya ada filosofi apa nih yang berikutnya, ada prepared environment gitu. Mungkin bunda-bunda di sini juga sering dengar, atau bunda dan ayah di sini sering dengar juga, lingkungan yang disiapkan. Di Montessori itu sebenarnya memandang lingkungan yang disiapkan tuh seperti apa sih ya? Jadi eh, maksudnya adalah ketika hal tersebut, lingkungan ini bisa berfungsi dengan baik. Maksudnya berfungsi adalah ternyata lingkungan ini bisa menumbuhkan kemandirian bagi anak tanpa bergantung pada bantuan orang dewasa. Nah, tentunya untuk mencapai kemandirian ini perlu awalnya ada apa? Ada pendampingan, pendampingan dari orang dewasa. Oleh karena itu, orang dewasa atau orang dewasa di sekitar anak, dalam hal ini orang tua, eh, itu fungsinya bukan sebagai bos gitu ya. Kamu harus ini, kamu harus itu bagi anak, tapi sebagai fasilitator, mendampingi, yang memberikan stimulasi, yang mengajak gitu ya, yang mungkin ada di mana kita memposisikan sebagai yang memberitahu, tapi tetap anak lah gitu, anak punya kendali pada dirinya gitu. Mereka punya dorongan-dorongan yang memang kita sebagai orang tua perlu dampingi, perlu arahkan gitu. Sehingga orang tua di sini, orang dewasa di sini perlu untuk menyiapkan hati yang pertama. Sebelum menyiapkan segala macamnya, sebelum menyiapkan lingkungannya, toolsnya, segala macam, yang pertama menyiapkan hatinya dulu. Gitu. Karena memang uh, kalau saya coba refleksi ke diri saya juga, karena memang menghadapi toddler itu nggak bisa, ya nggak bisa selayaknya menghadapi orang dewasa, akan beda gitu. Kalau kita mau ngikut, ibaratnya ngikutin emosinya kita, ngikutin ini ya nggak akan selesai gitu. Benar-benar harus bisa menyiapkan hati, berlapang gitu ya, sabaran gitu. Terus juga yang perlu disiapkan lagi oleh orang dewasa adalah selanjutnya pengetahuan tentang tumbuh kembang anak, pengetahuan tentang bagaimana mengedukasi toddler gitu ya. Terus juga perlu menjadi orang tua yang sensitif terhadap tumbuh kembang itu sendiri, rajin-rajin observasi terkait perkembangan anak gitu. Kita belajar untuk latih diri kita untuk itu. Nah, yang berikutnya baru nih prepared environment-nya dalam hal lingkungan secara materi fisiknya gitu. Gimana nanti dalam syarat-syarat Montessori, Montessori yaitu lingkungannya harus
yang utama adalah punya kebebasan. Apa itu maksudnya kebebasan? Bukan berarti mereka seenaknya sendiri, tapi tetap kebebasan dengan batasan. Misalnya dalam gerak, anak-anak boleh bergerak di sekitar ini, misalnya salah satu aturannya. Boleh bergeraknya di sini, lari-larinya di sini. Boleh melompat, tapi tidak di kasur misalnya, atau tidak di sofa. Jadi kita memberikan batasan. Tetap boleh untuk bergerak, tapi ada batasan yang memang jelas gitu dan tidak berubah-ubah dalam situasi kondisi tetap sama di satu lingkungan gitu yang dihadapi oleh anak. Terus juga keteraturan. Nah, balik lagi tuh toddler itu sangat peka, sensitif terhadap keteraturan baik dari rutinitas mereka, terus juga teratur dalam menyimpan gitu. Jadi kita coba nih atur lingkungannya, bagaimana tempat-tempat menyimpan mainannya gitu ya, yang teratur gitu. Ini tempat mobilnya di sini, tempat bonekanya di sini dan sebagainya. Nah, mereka sangat peka tuh ketika misalnya itu berubah, mereka jadi eh kemana gitu. Jadi kayak berubah-ubah atau tidak tidak rutin gitu ya, tidak sesuai. Mereka juga juga sulit gitu ketika misalnya nanti kita ajak untuk merapikan atau apa ya karena nggak tahu ini nggak teratur tempatnya di mana. Terus lingkungan yang berikutnya harus nyata dan alami gitu ya. Montessori itu terkenal dengan eh, apa ya material-materialnya yang nyata yang memang dekat gitu dengan anak, bukan kita buat-buat gitu, memang sesuai dengan apa adanya yang ada di lingkungan anak. Lalu juga terkait dengan material-material Montessori yang mungkin ayah bunda pernah lihat atau nanti kita coba lihat di sini. Jadi berikutnya Miss, filosofi yang berikutnya adalah jadi salah satu kayak slogan yang sering banget disebutkan ya di Montessori terkait usia toddler adalah help me to do it by myself. Jadi Montessori melihat bahwa ya toddler ini memang punya keinginan gitu ya untuk melakukan semuanya sendiri gitu. Jadi tugas kita sebagai orang tua, orang di sekitar anak adalah memberikan ruang, memberikan kesempatan, membantu mereka supaya mereka bisa melaksanakan semuanya itu sendiri gitu. Jadi kita tetap mendampingi, mengarahkan sampai mereka tumbuh menjadi pribadi yang mandiri. Gitu. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanya? Ini bukan ya? Oh, ya. Nah, kita coba kaitin lagi nih Bunda dengan tantangan yang tadi gitu. Bagaimana Montessori ini bisa hadir untuk dalam tanda kutip sebagai solusi dalam mengatasi tantangan yang kita hadapi. Misalnya ketika anak tantrum gitu ya. Eh, Ketika kita mencoba untuk menghadirkan lingkungan yang Montessori, anak itu akan punya kendali terhadap dirinya dia. Dia bisa bergerak ke sini, dia bisa mengutarakan apa yang dia mau, dia bisa coba berbagai hal gitu, dia bisa mandiri gitu ya, tanpa perlu dilarang-larang gitu, tanpa perlu dihalangi, itu bisa bantu untuk mengurangi tantrumnya anak gitu, mengurangi anak untuk tantrum. Selain itu juga lingkungan Montessori ini nanti juga akan membantu anak untuk menyalurkan energinya, energinya yang tadi nggak habis-habis. Dengan kita mencoba menerapkan lingkungan yang Montessori, kita akan mencoba memberikan berbagai macam aktivitas yang punya tujuan, gitu, yang bertujuan, gitu, sehingga mereka energinya pun menjadi bisa tersalurkan. Lalu terkait misalnya tantangan berebut tadi, nah dengan kita mencoba menerapkan lingkungan Montessori, kita anak-anak juga akan terbiasa dengan aturan gitu, aturan dan oh kalau ini berarti bisa bergantian, aku bisa pilih mainan yang lain kok. Gitu. Nah itu jadi ketika kita mencoba membangun itu, insya Allah uh, anak pun juga menjadi terbiasa untuk bergantian dan bergiliran. Karena memang
Secara umumnya Montessori itu percaya bahwa anak itu belajar memang paling baik kalau mereka apa? Mereka bisa coba sendiri, mereka bisa pilih sendiri, mereka bisa ngulang sendiri sesuai keinginan mereka. Jadi kalau kita lihat mereka melakukan aktivitas yang berulang-ulang, gak apa-apa gitu, jangan diinterupsi. Itu tandanya mereka memang sedang berkembang, sedang mengkonstruksi kecerdasannya gitu. Jadi gak apa-apa diulang-ulang terus gitu. Jadi bukan kita yang paksa, tapi kita coba untuk menyiapkan lingkungannya gitu, agar mereka bisa temukan sendiri. Selanjutnya, Miss, boleh kita mau lihat lingkungan Montessori-nya tuh idealnya seperti apa sih? Gitu, sebelum kita masuk ke low budgetnya. Nah, ini kita coba lihat ya, ini ada salah satu lingkungan mungkin sekolah kali ya, sekolah Montessori di sini. Ini di sini kita bisa lihat bahwa materialnya, alat-alatnya, semua ditata di rak dengan teratur, punya tempatnya, terus juga ada ruang-ruang mereka untuk bergerak gitu ya. Jadi mereka bisa leluasa untuk memilih mana material yang mereka suka, mana aktivitas yang mereka mau kerjakan. Boleh di next, Miss? Nah, balik lagi ke prinsip uh, prinsip prepared environment-nya menurut Montessori adalah dari sini kita bisa lihat di sini bebas, ada kebebasan. Terus juga ada keteraturan. Keteraturan maksudnya setiap aktivitas ada tempatnya sendiri, lokasinya di sini. Jadi kalau mau boleh diambil dan dikembalikan lagi ke tempatnya. Ada aturan-aturan tersebut. Nah, mungkin dari terkait dengan keteraturan ini, biasanya di lingkungan Montessori itu juga ada uh, aturan umum yang memang sudah di apa namanya diucapkan gitu ya, baik oleh guru ataupun oleh orang tua, terkait tidak boleh merusak lingkungan, tidak boleh merusak mainan, merusak diri, menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi sudah ada pakem aturan yang memang sudah disampaikan sebelumnya. Selanjutnya, Miss, lingkungan Montessori itu ya, yang tadi adalah nyata dan alami gitu. Jadi kita bisa lihat di sini uh, idealnya memang menggunakan alat-alat yang memang secara alami, misalnya ini rata-rata terbuat dari kayu. Terus alaminya lagi misalnya untuk terus menuang air itu salah satu area dari exercise practical life EPL-nya Montessori. Jadi kalau memang perlu untuk memakai gelas yang kaca, terbuat dari kaca, ya biarkan pakai kaca. Walaupun kita sebenarnya sebagai orang tua agak ngeri ya, karena nanti pecah, nanti mungkin kalau main sama air nanti tumpah. Tapi dari situ mereka akan belajar konsekuensi. Jadi ketika aku pegang ini, kalau aku tidak hati-hati, ternyata aku bisa memecahkan gelasnya gitu. Jadi dari situ mereka akan belajar konsekuensi, dan dengan begitu mereka akan mencoba memegangnya itu dengan kesadaran penuh gitu, dengan kehati-hatian. Terus juga di lingkungan Montessori tentu dilengkapi dengan material Montessori-nya. Di sini ada material-material Montessori, gendok silinder di sini. Nah, ini tentu material ini dirancang dengan sangat presisi, dengan sangat indah, sudah ibaratnya dilakukan, sudah terbukti gitu ya, efektif dalam perkembangan untuk menemani perkembangan anak, gitu, terbukti maksimal gitu. Dan yang terakhir adalah keindahan. Kita melihat ya kalau rasanya tuh mungkin kita sebagai saya sendiri sih kalau melihat sekolah-sekolah atau rak-rak Montessori itu rasanya ya tenang aja, adem, nggak terlalu banyak distraksi gitu. Nah, apalagi bagi anak gitu. Mungkin anggapan kita uh, anak kan suka yang warna-warni gitu ya, cerah-cerah, meriah gitu ya, rame gitu. Padahal itu sebenarnya anggapan kita sebagai orang dewasa aja. Ternyata ketika dipaparkan seperti ini, anak tuh juga jadi merasa nyaman, merasa tenang gitu, merasa juga tetap sangat bisa konsentrasi untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.
kita lihat dari lingkungan Montessori yang ideal ini, bisa kita katakan memang cukup ini ya, dari mungkin dari materialnya, rekatnya, sangat terlihat bahwa memang harganya eh, bisa dikatakan tidak murah ya, walaupun murah atau mahal ini relatif, tapi pasti membutuhkan budget gitu ya untuk menciptakan lingkungan Montessori yang seperti ini gitu. Nah, insya Allah ya kita bisa itu tetap bisa meniru gitu ya prinsipnya dengan cara sederhana, dengan sesuai kemampuan kita gitu ya. Kemampuan kita asal ya ini prinsip-prinsip filosofi-filosofi tadi tetap kita bawa, tetap kita angkat gitu, tetap kita terapkan sesuai dengan apa yang bisa kita terapkan gitu. Jadi, karena kuncinya dari menyiapkan lingkungan Montessori itu adalah menyediakan lingkungan yang memang sesuai dengan kebutuhannya gitu. Mulai dilanjut nih. Nah, ini nih Montessori low budget gitu ya. Low budget di sini balik lagi relatif ya, ayah bunda ya. Jadi sebenarnya yang utama dari low budget itu adalah bagaimana mindset kita nih sebagai orang tua, yaitu bahwa menghadirkan lingkungan Montessori itu adalah perlu eh, kita memaksimalkan pendampingan kita dan juga memaksimalkan bagaimana pengalaman anak belajar gitu. Jadi kita fokus kepada filosofi-filosofi tadi gitu. Fokus kepada bagaimana tumbuh kembang anaknya. Jangan fokusnya terhadap uh, tools-toolsnya, alat-alatnya dan sebagainya gitu. Karena tanpa mendalami filosofinya terlebih dahulu. Karena esensinya anak-anak akan tetap bisa kok terstimulasi. Walaupun memang nanti salah satu contoh-contoh yang diberikan ya, yang low budget ini mungkin secara intensitas ya, secara ini mungkin tidak seefektif, bukan tidak seefektif. Mungkin derajat efektifnya masih kurang dibandingkan kalau kita menggunakan material yang asli gitu ya. Dan tapi tetap sah-sah aja nggak apa-apa. Yang penting kita hadirkan spiritnya, spirit semangat Montessori-nya, lingkungan Montessori-nya gitu. Berikutnya Miss. Nah, ini ya. Jadi yang nanti saya coba sebutkan contoh-contohnya bukan berarti kita menggantikan material-material Montessori yang memang sudah terbukti tersebut gitu ya, melainkan kita mencoba untuk menghadirkan spiritnya agar filosofi Montessori-nya itu tetap hadir gitu. Nah, salah satu contoh-contohnya kita coba lihat, boleh dilanjut aja nggak Pak Mis? Sampai 4. Ya, oke. Ini beberapa contoh yang di bawah ini adalah uh, contoh-contoh yang bisa kita terapkan di rumah dengan ya semampunya yang kita bisa hadirkan di rumah. Misalnya tadi untuk yang menuang, mungkin kalau idealnya tools Montessori ya seperti di gambar sebelumnya, pakai tray-nya, pakai apa jar yang seperti itu gitu. Kalau memang tidak ada di rumah ya ya tidak apa-apa, kita coba latih biarkan misalnya dengan anak menuangkan sendiri susunya ke dalam gelas gitu ya, atau mengambil sendiri eh, airnya di dispenser dan sebagainya gitu. Kita coba berikan kesempatan-kesempatan tersebut gitu. Yang penting tujuannya adalah tadi anak akan belajar apa? Belajar menuang gitu. Belajar bagaimana mengangkat gelas gitu dengan bentuk dengan berat yang berbeda, terus bagaimana mereka mencoba menuangkannya ke gelas lain, apakah sesuai atau tidak gitu, apakah bisa masuk ke gelas berikutnya. Jadi kita coba latih di situ, kita hadirkan spiritnya. Lalu melipat gitu. Di Montessori mungkin ada tuh toolsnya sendiri terkait melipat gitu. Tapi kita bisa gunakan sendiri apa yang bisa kita lakukan di rumah, misalnya melipat pakaiannya sendiri, walaupun memang hasilnya ya belum sesempurna ya, jadi nggak apa-apa kita hargai prosesnya gitu. Terus menyusun gitu. Kita coba susun hal-hal sederhana, misalnya susun-susun kardus di rumah atau menyusun
balok-balok gitu, Lego-Lego gitu yang ada di rumah gitu. Terus belajar juga tentang mengancing gitu ya, mengancing baju sendiri gitu. Atau mengancing pakaian, kadang ada pakaian boneka, terus sebagainya, resleting tas gitu. Kita coba dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Berikutnya, Miss. Tuh. Nah, ini aku mungkin coba kasih beberapa contoh gitu yang aku coba, yang saya coba udah pernah lakukan di rumah. Nah, ini yang video pertama ini dulu saya waktu itu belum belum ada tuh rak yang memang sesuai ya dengan Montessori. Jadi coba pakai rak yang ada di rumah yang memang lagi nggak pakai gitu ya. Nah, terus coba diatur tuh mainannya gitu. Walaupun memang seharusnya pakai pakai tray-tray gitu ya kalau tadi kita lihat ya biar cantik. Tapi saya coba untuk ya udah kita seadanya dulu, yang penting ini kita atur, ini mainan ini ada di sini gitu. Jadi coba tidak semua mainan di display gitu. Jadi supaya nanti kita rotasi gitu, ada rotasi mainan mungkin setiap sebulan atau 2 minggu sekali gitu supaya anak bisa tetap semangat mainnya gitu. Yang penting nanti anak tahu oh ini tempatnya di sini mainannya gitu. Ada keteraturan di situ dan juga belajar tentang apa? Tentang rutinitas juga di situ. Terus berikutnya Miss. Nah, ini agak kelihatan nggak ya? Nah, ini setelah beberapa bulan atau bahkan kayak setahun lebih deh, baru mulai mengganti raknya. Tapi juga belum belum rak yang sesuai dengan Montessori gitu, maksudnya yang benar-benar rak terbuka yang lebar juga. Ini masih rak-rak yang bisa dikatakan murah juga kalau teman-teman cari, ayah bunda cari di Shopee gitu ya. Masih murah, terus bagaimana tempat eh, buku, menyediakan rak buku gitu. Jadi tetap ada tempat di mana anak bisa bergerak, tetap bisa bebas milih mainan apa aja yang pengen dia mainin gitu. Berikutnya, nah ini aktivitas sehari-hari, kita libatkan anak untuk melakukan aktivitas sehari-hari di rumah. Kadang tuh anak tuh suka penasaran tuh, ayah bunda tuh ngelakuin apa aja sih di rumah, kadang suka pengen ikutan. Misalnya kalau nyapu, pengen ikut nyapu, pengen ikut cuci piring, karena memang pengen ngerasain aja gitu. Apa yang sih yang dilakukan oleh orang dewasa? Kalau di sini ini mulai jepit, apa, menjemur dengan penjepit gitu ya. Nah itu selain mereka memang belajar menjemurnya, itu juga melatih uh, fondasi mereka gitu ya dalam nanti saat megang pensil, fondasi motorik halusnya dalam gerakan jarinya. Selanjutnya, Miss, contoh lainnya ada, nah ini yang pasti mungkin ayah bunda pernah lakukan, yaitu jalan-jalan gitu, sekitar ajak ke taman. Nah ini walaupun memang pasti kitanya juga yang harus menyediakan waktu, nah ini ternyata aktivitas yang cukup bermanfaat buat anak gitu. Dan murah kalau diajak ke taman, nggak perlu ini kecuali kalau jajan. Iya. Tapi dari aktivitas ini mereka jadi mengamati lingkungan sekitar mereka. Mereka jadi ada proses sensorinya juga kalau mereka nggak pakai alas kaki tuh menginjak rumput, pegang-pegang daun, dan sebagainya. Nah, ini adalah berikutnya bisa ajak lagi nih ke aktivitas keseharian. Pakai misalnya buat bikin puding atau kalau sini hanya eh, apa bikin supaya mereka melatih jarinya juga, tiga jarinya, untuk melatih menulisnya dengan pakai pipet. Terus selanjutnya, nah ini semprot-semprot. Nah, lagi-lagi melibatkan ke aktivitas sehari-hari, semprot-semprot tanaman gitu. Selanjutnya, Miss, contoh berikutnya, nah ini libatkan eh, aktivitas memeras jeruk. Sebenarnya kalau misalnya ayah bunda mau ya, dengan aktivitas memasak untuk lingkungan di dapur aja, itu
cukup banyak yang bisa dilakukan sama anak dan cukup banyak yang bisa dilatih sama anak terkait dengan sensori dan motorik ya. Salah satunya ini memeras jeruk, terus ada tampil ya Miss, mungkin feedback. Tapi video berikutnya itu harusnya ada yang menjemur. Mungkin dimajuin dulu atau dimundurin. Nah, ini video lalu hilang dia. Video menjemur melibatkan aktivitas anak menjemur. Nah, walaupun hasil menjemurnya kayak gitu tuh, nah, agak bikin ngulang lagi ya ibunya untuk ngejemurin lagi. Tapi nggak apa-apa, saat mereka kayak gitu ya udah biarinin aja dulu sampai mereka selesai gitu. Waktu itu sampai mereka selesai sampai bawa lagi embernya nggak apa-apa gitu. Memang memang sudah semua dia yang memang belum sempurna dalam aktivitasnya. Lalu yang berikutnya ini adalah salah satu ide aktivitas menggunakan salah satu tools Montessori yaitu sandpaper number dengan dikombinasikan dengan Lego gitu. Jadi mengenal angka sekaligus kuantitinya, kuantitasnya, jumlahnya. Nah, untuk sandpaper number itu bisa juga di DIY gitu untuk bunda di rumah kalau memang untuk membelinya cukup eh, apa budget gitu ya, bisa juga di DIY gitu, bisa bikin sendiri. Jadi sandpaper number itu, ini saya coba kasih tahu kira kelihatan ya. Sandpaper number aku yang di rumah sudah di DIY. Jadi sebelumnya nih singkat cerita, sandpaper numbernya sebenarnya tadinya beli jadi gitu, tapi qadarullah karena ada aja aktivitas ajaibnya sama si anak nih, kopekin angka-angkanya jadi hilang gitu ya. Jadi saya coba ini gimana ya biar tetap bisa dipakai gitu ya. Sayang banget gitu papannya kayunya. Sayang akhirnya bisa untuk di DIY pakai apa amplas gitu. Jadi coba beli amplas itu murah 5.000 aja. Terus kita cetak angka-angkanya. Memang mungkin secara presisi, secara itu ya memang belum presisi, tapi kita coba ambil dari sini nanti anak akan belajar sandpaper number tuh buat apa sih, untuk belajar nih mengenal angka, meraba ya, belajar lewat sentuhan. Nah, di sini untuk belajar awal untuk selain mengenal angka juga belajar menulis gitu ya. Jadi supaya kenapa mereka meraba, supaya ini akan timbul ininya nih, muscle memorinya, mereka mengingat gerakan. Oh, ini adalah uh, gerakan untuk membuat angka 9. Jadi ini teksturnya kasar, yang ini halus gitu supaya mereka ingat gitu. Jadi beberapa alat Montessori kalau emang dirasa mahal kita bisa juga untuk DIY. Walaupun memang secara tadi ya presisi dimensinya memang uh, masih kurang lah ketika kita untuk DIY sendiri. Berikutnya, Miss. Jadi intinya adalah apakah alternatif-alternatif tadi itu bisa seefektif material asli gitu ya. Tentu aja kan tadi yang sudah saya ucapkan bahwa tentu saja intensitasnya itu bisa berbeda, tapi impact-nya apa yang didapat anak itu bisa ada gitu. Anak tetap belajar konsentrasi, anak tetap belajar koordinasi dan juga kemandirian. Jadi yang penting adalah kita mencoba memberikan ruang, menyediakan kesempatan untuk anak. Nah, di sini ini salah satu videonya eh, kita lihat memang yang tadi ya secara rak, secara itu memang masih belum memadai. Tapi di sini saya mencoba menghadirkan keteraturan itu, mengajarkan keteraturan untuk anak gitu ya. Jadi ketika sudah selesai mengerjakan, sudah selesai melakukan aktivitas itu, disimpan lagi ke raknya. Terus kalau mau pilih yang lain ya udah disimpan dulu, dirapikan dulu, baru diambil yang lainnya. Saya mencoba menghadirkan itu. Dan tentu itu akan terus pendampingan ya, karena tadi anak tuh seiring pertumbuhannya ya ada aja gitu ya. Kadang nggak maunya, aku nggak mau beresin gitu. Dan sekarang tinggal gimana kita ngelatih respon kita terhadap anak gitu.
Nah, dari beberapa contoh-contoh tadi, boleh kalau misalnya ayah bunda punya cerita sendiri, pengalaman sendiri, gimana caranya, gimana apa yang sudah dilakukan gitu ya, berusaha untuk memberikan aktivitas nyata untuk toddler di rumah gitu, mencoba. Mungkin ada juga yang sudah mulai untuk mencoba menghadirkan lingkungan Montessori di rumah. Boleh untuk cerita gitu atau share di chat. Ada yang angkat tangan nih, Miss Bunda Hmm, Irka Maharani. oh boleh, silakan Silakan Bunda. ya. Oke, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Ya, mohon izin Mm-mm. pembicaraan kan. Iya, Ya, silakan. ya, apa itu? Ini saya mau tanya terkait kayak permainan Montessori. Jujur ini saya masih sangat newbie dengan dunia Montessori, jadi pengen banyak belajar. Nah, kemarin itu anak pertama saya kan usianya kebetulan 5 tahun, yang kedua itu 2 tahun. Untuk salah satu yang saya kan kayak sekilas-sekilas saja ya belajar Montessori itu kayak ada rak buku yang sudah seperti ditunjukkan sama Miss itu kan model rak buku Montessori. Nah, ini kayaknya mungkin saya mohon pencerahan. Ini saya ada rak buku apakah model Montessori itu yang seperti ini gitu loh. Ini, nah, eh ini mungkin latar belakangnya apa dulu. Nah, apakah Hmm, yang seperti ini mohon maaf kalau berantakan? hmm. Modelnya Iya. apakah seperti nah, Mm. tapi saya pribadi itu kayak belum bisa memaksimalkan seharusnya itu kalau yang mode Montessori itu kayak keperluannya itu sampai seperti apa, terus penataannya modelnya kayak bagaimana. Nah, itu masih belum paham. Nah, tadi Miss menyampaikan kalau kayak kayak dirotasi, terus prinsip-prinsipnya itu kayak gimana sih sebenarnya. Nah, itu loh yang pengen saya tanyakan. Terima kasih banyak. Karena masih belum paham, mohon maaf. Iya, tidak Terima apa-apa kasih. Bunda. Terima kasih banyak gitu. Jadi, Masya Allah ya Bunda Irka sudah mulai untuk mencoba menerapkan lingkungan Montessori gitu. Eh, jadi kalau misalnya tadi kan pertanyaannya terkait truknya berarti ya, truknya apakah memang sudah sesuai rak bukunya atau sudah sesuai atau belum gitu ya. Sebenarnya karena Iya, kita coba bahasannya ya, karena kita coba bahasannya tadi adalah tentang Montessori low budget tadi ya Bunda ya. Jadi sebenarnya apapun yang bisa kita usahakan kalau memang bisanya demikian ya nggak apa-apa gitu, nggak ada betul salahnya gitu. Mungkin yang bisa kita coba atur adalah kita coba latih mungkin ya di anak, mungkin terkait dari anak buku tadi gitu, di mana anak tuh tahu posisi di mana tempat menyimpannya gitu ya. Mereka tahu, oh ini tempat simpan Legonya di sini, oh ini tempat simpan bukunya di sini gitu. Kita coba ajak gitu anak untuk mungkin nanti ajak untuk atur atur rak bukunya sehingga mereka tahu gitu isinya apa aja gitu. Kadang kadang tuh yang yang paling utama dari rak itu adalah sebenarnya anak itu bisa akses rak tersebut dengan mudah. Jadi tanpa misalnya minta tolong ambilin misalnya, tanpa mereka harus minta bantuan orang dewasa. Jadi mereka bisa ambil sendiri apa apa saja yang ada di rak-rak tersebut gitu. Jadi bisa uh, soal raknya kalau menurut saya nggak apa-apa Bunda, nggak ada yang salah dengan itu gitu maksudnya. Tapi mungkin kita bisa ya ajak anak untuk coba atur raknya sama-sama gitu bareng-bareng biar mereka pun juga tahu apa aja sih isi raknya gitu. Oh ini ternyata nyimpannya di sini sehingga mungkin
nanti saat mereka butuh atau mereka bisa secara mandiri mengambilnya di rak gitu. Jadi aku sudah tahu sendiri gitu. Itu sih Bunda yang mungkin bisa saya sampaikan gitu karena saya juga mulai dari rak yang memang seadanya di rumah gitu. Yang saya taruh di situ memang eh, kenapa perlu tadi yang tadi Bunda saya sempat sebutkan juga rotasi mainan karena supaya anak tidak terlalu banyak stimulasi gitu sehingga tidak mudah terdistraksi terhadap misalnya lagi ngambil mainan puzzle gitu sehingga terlalu terus banyak mainan-mainan lain yang menjadi pengalih perhatian dia sehingga anak tidak selesai tuh main puzzle-nya gitu. Jadi kita sesuai dengan taruh sesuatu di rak itu yang memang lagi minatnya mereka atau pengen kita pancing minatnya misalnya pengen coba ajak mereka main susun-susun mulai dipasang dengan susunnya yang lain kita coba uh, simpan dulu gitu karena kalau pengalaman saya dari rotasi mainan itu uh, anak jadi ketika misalnya mainan yang udah lama nggak dimainin terus kita keluarin gitu mereka jadi excited seperti punya mainan baru gitu jadi nggak perlu nambah-nambah mainan lagi gitu. Jadi mungkin itu Bunda gitu. Dari kalau masalah anaknya benar atau salah, kalau menurut saya uh, itu sesuai sesuai dengan apa yang kita mampu berikan dulu aja nggak apa-apa Bunda. Yang penting kita coba yang kita coba latih adalah kita ajak terkait uh, keteraturannya, bagaimana mereka punya uh, akses ya, mudah untuk mengakses rak tersebut gitu. Itu benar. Itu tadi udah masuk pertanyaan ya. Mungkin Iya nih. sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, mungkin kita selesaikan dulu lagi ya. Oh iya, ada yang resen lagi, Bunda Nurul Fauzia mungkin nanti ya, sekalian di sesi pertanyaan ya. Iya, begitu. Oke, Bunda Nurul Ya, Fauzia nanti mungkin bisa sharingnya setelah sesi pertanyaan ya, saat sesi pertanyaan. iya baik. Oke. Ini kita coba lanjutkan ke slide-nya dulu, Miss. Nah, jadi mungkin ini sebagai penutup juga ya. Selain menyiapkan tadi saya sudah sempat sebutkan sebelumnya, selain menyiapkan anak dan lingkungan, yang utama adalah kita siapkan diri kita, ya, siapkan hati ya ayah bunda ya, karena memang kalau kita mau ajak anak masak gitu ya, ikut aktivitas masak di dapur, ya berarti harus siap gitu. Siap dengan apa? Dengan dapur yang berantakan, atau misalnya ketika kita mau ajak anak main gitu, main bareng di mana saat main itu kita perlu ya untuk hadir sepenuhnya, seutuhnya gitu. Berarti kita harus siap untuk ya pekerjaan lainnya itu kita tunda dulu gitu. Nggak bisa kita kerjain pekerjaan rumah atau pekerjaan kantor ya harus siap dengan tunda gitu. Nggak bisa kita menemani anak tapi sambil nyambi-nyambi gitu karena anak juga akan merasa uh, gitu sadar gitu kok orang tua aku begini sih setengah-setengah ajak mainnya gitu. Selanjutnya Miss, terus juga karena ya baik lagi Montessori itu bukan hanya tentang anak, tapi juga bagaimana justru malah membentuk kita nih sebagai orang tua. Kita menjadi ada perubahan dalam diri kita menjadi mencoba belajar untuk kita menyiapkan hati, belajar sabar, belajar untuk kenal lagi dengan anak kita, belajar untuk mengedukasi diri kita sendiri terhadap tumbuh kembang anak supaya kita bisa connect gitu dengan anak kita sendiri gitu karena ya anak itu akan belajar dari proses kita orang tua ya harus juga belajar gitu dari belajar sabar rela untuk lambat gitu mungkin kita terbiasa cepat gitu tapi rela untuk eh, melambatkan apa ya, gerakan kita rela untuk berantakan gitu karena Montessori itu bukan hanya membentuk anak, tapi juga membentuk kita sebagai orang dewasa. Karena ada sesuai dengan quotes-nya,
Dr. Maria Montessori, the greatest sign of success for a teacher is to be able to say, the children are now working as if I did not exist. Jadi maksudnya tanda suksesnya seorang guru ya, atau seorang orang tua ya, pendamping anak di sini adalah ketika anak bisa bekerja secara mandiri, seolah-olah kita nggak ada gitu, mereka bisa melakukannya sendiri. Tuh. Yang terakhir, sebagai penutup, ini juga sebagai pengingat buat diri saya sendiri juga bahwa yang kita lakukan saat ini, belajar bersama, sharing bersama gitu ya, terkait untuk tumbuh kembang anak sebagai salah satu ikhtiar kita, usaha kita untuk bisa memberikan yang terbaik gitu untuk anak kita sendiri sebagai amanah yang Allah berikan kepada kita. Jadi segala upaya dan apa yang kita lakukan ini sebenarnya nggak ada apa-apanya selain kecuali itu atas pertolongan Allah. Jadi seiring dengan kita berusaha untuk belajar, berusaha untuk memperbaiki diri, jangan berhenti juga untuk terus berdoa memohon pertolongan Allah karena bagaimanapun perkembangan anak itu memang sesuai dengan qadarnya Allah. Jadi kita harus sebagai orang tua ya terutama nggak boleh berhenti-henti untuk berdoa memohon pertolongan Allah agar anak kita bisa tumbuh dengan baik sesuai dengan tumbuh kembangnya, dijaga oleh Allah dari hal-hal yang tidak baik. Itu mungkin semoga ya usaha kecil kita hari ini ya walaupun hanya pakai nanti saat penerapan Montessori hanya pakai alat-alat sederhana gitu ya bisa bernilai ibadah gitu, bisa bernilai ibadah di sisi Allah gitu. Mungkin dari itu saja dari saya untuk pemaparan materinya. Terima kasih Bunda, Ayah gitu untuk bersedia hadir untuk sharing hari ini. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Sela yang sudah memberikan kita pemahaman lagi terhadap Montessori, terhadap anak-anak dan bagaimana caranya kita bisa membersamai anak-anak kita. Ya. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan nih, Miss. Tadi juga Bunda Nurul Fauzia tadi ya. Raise hand, mungkin kita berikan kesempatan dulu ya, Miss, untuk Bunda Nurul Fauzia. Apakah masih mau sharing atau bercerita atau ingin Mungkin bertanya? yang yang Oh lain iya. dulu. Hmm? Soalnya ada keperluan sebentar. Oh iya. Yang yang lain dulu. Oke, baik. Terima kasih. Nanti kalau misalkan memang ada yang mau di-sharing, bisa dituliskan di kolom komentar atau kalau ada waktu bisa kita berikan waktu ya untuk sharing. Nah, sudah ada pertanyaan nih, Miss, dari Bunda Miftah. Izin bertanya, Miss, apakah dengan model rak Montessori itu membuat anak sulit fokus karena terlalu banyak mainan dan buku? Iya, apa langsung jawab apa ditampung dulu? Boleh langsung dijawab sesi pertanyaan yang pertama ya, 3 pertanyaan. Karena ini baru 2 pertanyaan, jadi langsung dijawab aja, Miss. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Mana ya sebentar. Oh, ini. Oke, apakah coba aku lihat. Izin bertanya, apakah dengan model rak Montessori itu membuat anak sulit fokus karena terlalu banyak mainan dan buku? Gitu. Mungkin tadi dilihat dari gambarnya ya yang di awal ya, musim situasi sekolah ya. Gitu. Jadi memang untuk rak-rak tersebut gitu, mungkin kalau kita lihat memang kok banyak banget gitu ya aktivitasnya gitu ya. Rak-raknya macam-macam gitu. Kalau di lingkungan Montessori biasanya setiap raknya tergantung areanya, area yang mau dilatih. Jadi, kalau di lingkungan Montessori yang ideal, jadi rak-rak tersebut menggambarkan area-area Montessori yang sedang dilatih, yaitu ada area matematika untuk melatih kemampuan matematikanya, ada area bahasa,
lalu ada area sensorialnya, terus juga ada area practical life-nya. Jadi masing-masing raknya itu menggambarkan menggambarkan area yang sedang dilatih gitu di lingkungan Montessori yang ideal. Lalu apakah misalnya anak ini menjadi sulit fokus ketika mereka berhadapan dengan rak Montessori? Bisa jadi, tapi dalam tanda kutip kalau mereka baru pertama kali melihat rak-rak tersebut. Jadi misalnya nih anak ini baru pertama kali berada di lingkungan Montessori gitu. Mereka lihat begitu banyak gitu ya rak gitu, begitu banyak aktivitas-aktivitas yang pengen mereka coba. Itu bisa jadi menghambat fokusnya dia gitu. Jadi pengen coba misalnya masuk ke area menuang, pengen tuang-tuang. Nanti belum selesai pengen nyoba yang lain, pengen susun-susun, itu bisa saja terjadi gitu. Untuk bagi anak-anak yang baru pertama kali melihat uh, uh, melihat atau berada di situasi uh, dengan lingkungan Montessori gitu, dengan banyaknya aktivitas. Namun apa yang bisa dilakukan bagi orang-orang dewasa yang ada di sekitar anak gitu ya, bagi guru ataupun orang tua, kita coba perkenalkan secara perlahan gitu. Memang um, butuh waktu gitu untuk kenalkan secara perlahan bahwa oh kalau mau main ini harus selesaikan dulu. Kalau mau di Montessori itu ada yang namanya siklus kerja di mana anak bisa menyelesaikan dari awal dia mengambil material, mengambil alat gitu ya, sampai mereka mengembalikan lagi ke rak tersebut gitu. Jadi itu adalah satu siklus kerja. Berarti ketika misalnya anak belum fokus, berarti mereka belum bisa tuh menyelesaikan satu siklus kerja. Nah, tugas sebagai pendamping fasilitator adalah mencoba untuk mengingatkan, memberikan contoh bahwa ketika mau ngambil ini, kita harus ambil, kita gunakan alas kerjanya, kita harus mainkan, ketika sudah tidak mau, kita harus kembalikan. Memang tuh perlu berulang kali, nggak bisa sekali, pasti berulang kali. Yang namanya kita berusaha untuk memberikan apa ya, memberikan suatu aturan gitu ya, namanya kita kita kan juga sebagai orang dewasa kalau baru tahu satu aturan belum tentu kita langsung bisa ngikutin gitu loh. Sama dengan anak-anak perlu banget untuk dikasih contoh, diberitahu secara perlahan, mau nggak aku tunjukin caranya. Oh ini kalau kamu kamu sudah selesai bermain, misalnya kita coba tanya, atau kamu mau main yang susun balok boleh, tapi coba rapikan dulu yang ini yuk. Kita sama-sama. Mungkin awalnya kita bantu dulu gitu, karena memang anak belum terbiasa gitu. Jadi eh, pertanyaan tadi ya bisa jadi anak tidak fokus, tapi ketika kita coba untuk melakukan pendampingan, insya Allah semakin lama anak akan menjadi bisa untuk menyelesaikan siklus kerjanya gitu. Jadi lebih fokus gitu. Mungkin itu saja dari aku. Oke, semoga menjawab ya, Bunda Miftah. Ada lagi pertanyaan dari Bunda Irka Maharani nih, Miss. Katanya, Mm-mm. kalau Montessori itu apakah juga mengenal atau merekomendasikan mainan yang model kayak mobil-mobilan, boneka, mainan, atau yang umum dijual di pasaran? Tentang mainan Montessori yang biasa, Montessori, mainan Montessori, mainan Montessori gitu, Miss. Silakan. Seri mainan Montessori gitu. Sebenarnya yang perlu izin ya mungkin ini dari pemahaman saya. Kalau misalnya dikatakan Montessori itu memang sebenarnya sudah ada tools atau aparatusnya tersendiri gitu yang memang benar dikatakan Montessori gitu ya. Jadi kalau misalnya ada nih, misalnya kita lihat ini mainan Montessori terinspirasi dan sebagainya gitu. Saya hanya melihat uh, ya, saya melihatnya iya itu bisa untuk menstimulasi anak, tapi ya baik lagi ini terinspirasi gitu. Sama aja kayak kita menciptakan membuat mainan-mainan sendiri di rumah. Nah itu ya nggak apa-apa, terinspirasi dari prinsip Montessori, di mana di situ ada melatih sensorik motoriknya, mereka tetap pakai pegang sesuatu benda yang nyata gitu ya. Eh,
mereka ngalamin sendiri, ngalamin langsung, ya nggak apa-apa gitu. Asal itu memang ya itu adalah mainan-mainan yang terinspirasi dari Montessori. Tapi apakah itu mainan Montessori yang sesungguhnya ya bisa dikatakan tidak gitu, karena memang untuk tools atau material Montessori sudah ada tersendiri gitu, sudah ada pakemnya begitu. Lalu yang apakah mainan mobil-mobilan gitu ya, mobil-mobilan dan boneka gitu ya gitu. Mungkin eh, itu ini ya kita bisa melihatnya itu eh, kalau dari sisi ininya adalah sebagai tools juga untuk membuat anak itu bisa bermain role play gitu ya, bermain peran gitu. Jadi kalau misalnya dipakai yang Montessori itu ada tuh kita pakai yang namanya figurin figurin, misalnya figurin hewan gitu ya, yang memang terlihat aslinya gitu ya, terlihat aslinya. Tapi mungkin kalau memang belum bisa untuk pakai figurin hewan dan sebagainya, memang karena harganya yang lumayan gitu ya nggak apa-apa kita pakai sebisanya kita, misalnya baru bisa pakai boneka gitu ya, boneka hewan ya nggak apa-apa, asal kita bisa yang kita harapkan adalah kita mencoba untuk membangun imajinasinya anak dengan misalnya bermain peran dan sebagainya gitu. Jadi untuk itu saklek memang dikatakan ya memang pasti belum, tapi kita mencoba untuk ngambil dari stimulasinya, kita mencoba menstimulasi uh, perkembangan kognitifnya yaitu dengan bermain peran. Itu insya Allah dari saya. Oke, alhamdulillah. Semoga menjawab ya, Bunda Irka. Lalu ternyata Bunda Nurul sudah siap untuk open mic. Wah, sepertinya sudah open mic. Semangat banget nih. Wah, aku jadi penasaran juga. Apa yang mau Iya. di-sharing sama Bunda Nurul? Silakan Bunda Nurul. Oh, terima kasih sebelumnya Kak, izin bertanya. Saya kan apa namanya, bukan orang tua Kak, tapi lebih ke pendidik gitu. Saya kan buka rumah Quran. Jadi pola pendidikan metode pembelajaran itu yang saya buka itu metode Montessori. Tapi beberapa wali murid itu dia menginginkan anaknya perubahannya cepat gitu Kak. Misalkan istilahnya kalau dia sudah menghafal apa namanya ayat ini, berarti besok dia tampil di sekolah sudah hafal gitu. Padahal baru satu kali pertemuan gitu, tapi orang tuanya sendiri tidak membantu anaknya untuk belajar di rumah seperti apa namanya murojaah, belajar bersama orang tua gitu. Hanya mengharapkan di les gitu Kak. Itu bagaimana menghadapi orang tua yang seperti itu gitu. Ya baik, Bunda Nurul. Jadi ini di tempat les atau di sekolah Bunda tadi? Tempat Eh, les atau sekolah? tempat lesnya di rumah rumah saya. Oh gitu, berarti lebih kayak secara ini ya sebenarnya setahap tempat les gitu ya, bukan yang institusi sekolah formal berarti Bunda ya? Iya, tapi dikaitkan dengan sekolah formal gitu. Jadi kan di sekolah SD-nya dia harus hafal sekian-sekian gitu. Jadi Oh iya ya. eh, setelah dimasukkan les eh, tetap aja seperti itu gitu. Orang Oh tua iya. banyak cepat gitu. Hmm, hmm, hmm. Iya. Jadi ibaratnya ada orang tua yang mungkin sekolah di sekolah Islam gitu ya, terus les di tempat Bunda gitu, mengharapkan bisa membantu perkembangan anaknya di sekolah begitu bukan? Iya, tapi tidak apa namanya tidak membantu juga di apa namanya tidak memfasilitasi juga untuk membantu anak-anak sekolah. Tapi iya. Hanya Oh, mengharapkan dia. oh iya, jadi berharap penuh dari langsung bisa gitu ya dari tempat les Bunda gitu, tanpa mungkin tadi yang Bunda sampaikan apa dari dukungan dari orang tua di rumah belum belum maksimal gitu ya.
Gitu. Eh, Mungkin saya coba jawab dari beberapa pengalaman saya dulu juga gitu ngajar dengan eh, ini yang sama gitu jika ada orang tua yang berharap gitu ya anak langsung bisa gitu. eh Terus juga tapi mungkin kita juga tahu gitu kenapa mungkin kita sebagai guru gitu karena kebetulan saya guru juga. Jadi kita tahu gitu bagaimana kesehariannya nggak ada pengulangan di rumah gitu kok rasanya capek banget semuanya ditimpakan di kita padahal sebenarnya ya itu tadi eh, anak itu ya nggak bisa berubah hanya dari kita tapi kan dari harus rata gitu dari orang tua juga dari sekolah juga dari guru-gurunya gitu kita mungkin sering dengar tuh uh, untuk membangun mendidik anak itu butuh it takes a village gitu butuh satu desa untuk bisa membangun anak sesuai dengan tumbuh kembangnya gitu nggak bisa sendirian. Jadi dari saya mungkin ngerasa banget sih ibaratnya lelahnya Bunda Nurul ya dengan mungkin orang tua yang demikian. Namun bisa jadi eh, saya belum tahu ya bagaimana jelas nyatanya kondisi orang tuanya. Mungkin bisa kalau yang sebelumnya pernah saya lakukan waktu saya mengajar dulu, saya coba terus gali eh, orang tuanya di rumah bagaimana gitu dengan anaknya. Saya coba tanya mereka harapannya apa. Oh, pengen bisa terus misalnya mereka pengen bisa hafal hafal ini gitu. Kebetulan saya juga pernah ngajar di sekolah swasta Islam gitu yang menargetkan hafalan juga. Jadi saya coba tanya sebenarnya harapannya apa, terus bagaimana kesehariannya di rumah gitu. Lebih sering sama siapa, apa yang aktivitas anaknya lakukan gitu di rumah gitu. Kita mesti gali dulu gitu. Memang rasanya walaupun kita udah punya persepsi sendiri, tapi kita coba untuk berusaha ibaratnya cari sudut pandang lain gitu. Kali aja kita mencoba untuk memahami dari sisi orang tuanya. Walaupun memang berat sih tugas sebagai pendidiknya seperti itu, tapi kita coba gali dari sisi orang tuanya. Mungkin dari situ kita jadi tahu apa sih sebenarnya kendalanya orang tuanya, kenapa belum bisa memberikan stimulasi yang tepat gitu, stimulasi yang tepat untuk anaknya. Mungkin kaitannya tadi murojaah, kenapa nggak bisa ngulang murojaah di rumah gitu? Apa kendalanya? Apakah orang tuanya tidak bisa menemani atau bagaimana gitu? Jadi memang perlu kita cari tahu dulu itu tentang kondisi dari orang tuanya. Terus yang berikutnya mungkin bisa jadi uh, orang tuanya tidak tahu bagaimana mendampingi anaknya gitu. Apalagi ini terkait hafalan, terkait murojaah yang mungkin bisa dibilang uh, kadang tuh orang tua merasa saya nggak bisa ini makanya saya serahkan ke sekolah, saya serahkan ke les karena itu udah ahlinya. Saya nggak bisa, saya ibaratnya mungkin secara kemampuan karena kan kalau udah murojaah tuh udah punya kemampuan spesifikasi tertentu gitu untuk tahu bagaimana cara bacanya dan sebagainya. Nah bisa jadi orang tuanya merasa dia nggak mampu atau mereka belum tahu gitu cara pendampingannya bagaimana ya gitu. Jadi mau nggak mau uh, kita nih guru perlu untuk kasih memang secara detail gitu, secara apa yang bisa mereka lakukan gitu. Misalnya nih, mungkin saya bisa kasih contoh dulu. Bunda, ayah boleh lo nemenin misalnya kasih waktu habis maghrib, misalnya gitu ya. Kalau misalnya ayah bunda uh, nggak bisa untuk neman secara langsung, kita bisa lo pakai pergunakan murotal yang ini gitu ya, yang mungkin yang sesuai dengan bacaannya juga yang di sekolah gitu, biar sama proses penghafalannya. Jadi memang bisa jadi ada kondisi memang orang tuanya nggak tahu bagaimana cara dampinginnya gitu. Jadi dari saya sih seperti itu dulu Bunda Nurul. Sejauh ini kan saya belum tahu apa ya
lebih dalamnya ya apa yang sudah Bunda lakukan, Bunda Nurul lakukan gitu atau mungkin sudah tanyakan juga ke orang tua. Jadi memang karena kitanya posisinya sebagai pendidik mau nggak mau kitanya yang perlu memang rasanya pasti berat sih. Memang karena kita yang perlu untuk banyak mendengar orang tuanya maunya gimana, apa yang mereka harapkan. Mungkin kita bisa kasih saran sebagai yang dipercaya begitu, Bunda Nurul. Semoga membantu. Iya ya, Iya, bisa menjawab ya. Karena iya, sepertinya ini yang harus dibenerin ekspektasi orang tuanya ya, Miss. Betul. Ya, iya Hmm. Kak. Oh, itu juga Kak, karena kan menerapkan metode Montessori, terus ada juga komentar dari orang tua wali murid itu katanya terlalu banyak main. Padahal kita stimulasi anak, motorik anak, atau belajar kehidupan sosial anak gitu Kak. Maksud dari metode Montessori ini. Tapi jadi bingung gitu cara menjelaskan ke orang yang awam dengan metode Montessori gitu Kak. Oh iya, karena ya memang sih tidak dipungkiri ketika orang lain melihat lingkungan yang Montessori atau sekolah Montessori terkesannya memang pasti main-main gitu. Lagi main-main ya main terus kayaknya seharian di sekolah gitu. Nah, makanya perlu memang karena yang tadi Bunda Nurul juga sempat kesebut tadi ya orang awam gitu. Berarti memang benar mereka memang belum tahu gitu tentang metode Montessori itu. Jadi bisa kita memang berikan apa mungkin kayak uh, pengenalan dari Montessori itu sendiri dari sekolah kita coba kasih edukasi terus kenapa aktivitas-aktivitas ini dilakukan kasih tahu manfaatnya memang memang perlu untuk dikasih tahu itu supaya ibaratnya kita samakan persepsinya gitu biar nggak saling berekspektasi nggak saling berharap gitu mungkin ada orang tua yang nyekolahin di sekolah TK Montessori misalnya, tapi ngarapin anaknya cepet baca, kenapa nggak dikasih bacaan, kenapa nggak dikasih hitung-hitung, worksheet, segala macam, nah, udah beda nih persepsinya, berarti memang harus ada yang disamain dulu gitu, karena supaya nggak ada saling menduga, apa, saling berekspektasi berlebih sehingga jadinya saling kecewa atau makan malah timbul omongan-omongan yang nggak baik gitu, jadi nggak sesuai gitu. Itu Bunda. oke. Jadi mau iklan sedikit seperti yang dilakukan sama Rumi nih. Jadi Rumi itu kan kita tadi ada dua ya, ada kelas bermain dan ada webinar. Jadi kita mengundang semua orang tua yang ikut full kelas di Rumi itu untuk mengikuti semua webinar yang ada di Rumi. Itu adalah untuk menyamakan persepsi, untuk melanjutkan apa yang apa namanya tujuan baik yang telah kita rumuskan nih ke anak. Jadi sama-sama saling tahu. Oh, ternyata sekolah itu tujuannya seperti ini. Apa yang akan dilakukan di kelas itu adalah seperti ini ke orang tua. Jadi walaupun orang tuanya nggak ikut, nggak lihat gitu ya di kelas itu seperti apa anaknya, tapi setidaknya sudah terbayang, sudah tahu apa yang dilakukan sama anak-anaknya gitu, Bunda. Semoga bisa memberikan inspirasi ya untuk melakukan hal yang sama juga terhadap orang tua di tempat les. Nah, Miss, sekarang sudah jam 20.44. Ada satu pertanyaan dari Bunda Kurniasi, gimana untuk kesediaannya Miss Ella nih? Mau lanjut atau satu pertanyaan lagi atau bagaimana? Apakah mau Oh, dijawab? boleh, boleh, Miss. Ya, jadi Bunda Kurniasi menanyakan usia berapa anak bisa diajarkan sandpaper letter? Apakah bisa bersamaan dengan IPL? Oke. Apakah bisa bersamaan dengan IPL gitu? Jadi ini sudah masuk ke area-area Montessori nih, ayah bunda gitu. Jadi yang ditanyakan oleh Bunda Kurniasi. Jadi tadi ya area Montessori itu ada 5, ada IPL. IPL itu seperti practical life, tadi ya menuang-menuang, mengancing,
lipat, lalu ada sensorial, berikutnya itu ada area sensorial gitu ya. Area sensorial tuh seperti meraba menyusun-nyusun pink tower tadi ya, balok-balok gitu. Terus juga ada area matematika, area language, area bahasa, dan yang terakhir ada area kultural budaya. Jadi pertanyaannya apakah bisa dibarengin gitu ya? Gitu. Sebenarnya kalau dari pakemnya nih ya, kita sebaiknya mengenalkan ke anak itu adalah di awal adalah IPL-nya gitu adalah tentang practical life-nya dahulu. Kenapa? Karena memang itu yang mudahnya itu adalah yang paling dekat di anak gitu. Yang anak keseharian lihat orang tuanya lakukan, yang anak bisa amati, bisa observasi di sekitarnya, memang dekat di sekitarnya dia. Makanya kita mencoba kalau di Montessori itu kenalkan yang paling dekat dulu di anak biar nggak terlalu abstrak gitu ya ketika misalnya mengenalkan huruf dan angka itu kan udah sesuatu yang simbolik sudah sesuatu yang abstrak gitu ya bagi anak ya gitu apa ini kenapa disebut A gitu misalnya ya apa ini angka satu kok ini disebut satu gitu masih terlalu panjang gitu tahap berpikirnya makanya dikenalkan dahulu adalah IPL-nya begitu jadi lanjutannya apa ya Bisa terus berharap juga, Miss, sama IPL. oh iya, berarti kalau menurut sesuai dengan ini yang Montessori, kalau bisa diharapkan sih tidak bersamaan ya, gitu. Jadi kita kita kenalkan dulu IPL-nya. Gitu. Lalu mulai bisa dikenalkan kapan sandpaper letternya, gitu. Sebenarnya ini bisa uh, berubah-ubah ya tergantung dari kesiapan anak sebenarnya. Paling utama adalah tergantung dari kesiapan anak. Biasanya kesiapan itu bisa kita lihat dari mana biasanya anak tuh mulai tertarik tuh dengan tulisan-tulisan. Mungkin kalau kita sering bacakan buku, dia mulai tuh berpura-pura membaca buku atau sebagainya. Atau mulai mulai apa aware dengan simbol-simbol gitu ya. Misalnya yang biasa simbol yang sering dilihat anak misalnya simbol tempat makan tuh mulai tahu itu adalah tempat makan atau sebagainya gitu ya. Kita bisa mulai tuh kenalkan di sandpaper letternya gitu. Atau bisa di usia mungkin kira-kira gitu bisa kurang lebihnya di sekitar 2,5 tahun boleh untuk dikenalkan ketika memang anaknya sudah mulai ada ketertarikan gitu terhadap uh, simbol-simbol huruf tersebut begitu. Itu dari saya, Miss. Oke, jadi kalau dari usia bisa dari 2,5 tahun ya, Miss, tapi ya itu tergantung kesiapan anaknya. Betul. Hmm. Alhamdulillah sudah terjawab semuanya. Eh, Semoga juga bisa memberikan manfaat ya untuk kita semua. Sebelum selesai menutup apa namanya? Menutup webinar kita pada hari ini, saya mau promosi lagi. Promosi terus Miss Oci. Loh. Nah, oke. Nah, jadi tadi sudah di spill ya di depan kalau misalkan nanti akan ada webinar selanjutnya di bulan September sampai di bulan Desember. Dan insya Allah ya pembicara-pembicara yang Rumi datangkan itu bukan cuma bisa tapi insya Allah ahlinya gitu. Insya Allah bisa memberikan pengetahuan yang luas, yang utuh kepada ayah bunda semuanya. Nah, jadi tema webinar kita itu adalah membesarkan anak dengan utuh, anak siap, orang tua siap, dan keluarga siap. Jadi nanti di bulan Desember itu kita akan eh, mengajak ya, belajar mengajak anak untuk bermain pada anak yang sudah terlalu lekat dengan gadget. Nah, ini gimana nih caranya gitu. Lalu di bulan Oktober kita akan belajar tentang refleks. Bagaimana refleks itu bisa berpengaruh terhadap ketahanan belajar anak. Lalu di bulan November
kita akan belajar tentang read aloud, gimana caranya kita menumbuhkan cinta membaca, membangun pondasi membaca dan menulis. Nah, tadi tuh siapa yang menanyakan tentang SPL gitu ya? Gimana caranya bisa bareng sama IPL atau enggak? Kebetulan narasumber kita, eh, Miss Dea itu juga diploma Montessori. Kemudian di akhir, di bulan Desember itu kita akan belajar bagaimana caranya kita membangun bonding yang kuat terhadap anak sejak dini. Nah, ayah bunda yang berminat untuk mengikuti webinar selanjutnya bisa menghubungi admin Rumi atau Miss Mayang. Mungkin bisa di-spill, mungkin ada voucher yang tadi sudah yang tadi sudah sharing atau bertanya. Ya, akan ada voucher menarik dari Rumi. Silakan diklaim ya. Untuk harganya nanti akan di-spill sama Rumi. Insya Allah harganya affordable sekali. Harganya murah banget ya kalau misalkan kita bandingkan dengan ilmu yang kita dapatkan tuh insya Allah kayak harganya nggak bisa lah gitu. Seharga satu kali makan di luar bersama keluarga. Biasanya pada berapa tuh ya? Nah, alhamdulillah sebelum kita meninggalkan ruang Zoom ini, kita doa kafaratul majlis dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah menemani Miss Ella dan Miss Oci dari jam 7 sampai jam 9, sampai mau jam 9. Semoga apa yang didapat hari ini bisa menjadi mm, manfaat yang baru gitu ya. Manfaat untuk teman-teman atau ayah bunda mendidik anak. Ya, semoga kita menjadi lebih sadar akan diri kita sendiri, menjadi sadar tentang lingkungan ya, lingkungan terutama di rumah atau di sekolah atau di tempat les tadi. Apa yang kita punya, apa yang bisa kita maksimalkan untuk menstimulasi anak menggunakan metode Montessori. Jangan lupakan filosofi filosofi Montessori yang tadi sudah dijelaskan oleh Miss Ella. Ya, dengan kita lebih belajar tentang tumbuh kembang anak, kita bisa lebih mengerti anak. Dan ketika kita bisa lebih mengerti anak, kita akan tahu apa yang harusnya atau apa yang dibutuhkan oleh anak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan. Miss Oci undur diri. Assalamualaikum. Oh iya, kita lupa foto Waalaikumsalam. ya. Lupa kan, selalu lupa foto. Tapi tadi sudah di ini sih, udah di apa namanya? Loh, masih ada Ah, yang mau masuk. Tapi tadi sudah di apa namanya? Di candid sama Miss Mayang ya. Atau mau foto yang ada senyumnya nih? Boleh. Boleh, boleh kepada bunda-bunda yang bisa buka atau yang bisa nyalakan apa namanya kameranya. Boleh kita berfoto bersama. Insya Allah eh, kecil nanti, jadi nggak terlalu kelihatan kalau ada yang takut kecantikannya tersebar ke dunia luas gitu ya. Oke, kita tunggu sampai hitungan kelima deh ya. Silakan silakan bunda-bunda yang mau. Halo, siapa itu? Iya. Kamu nungguin bunda ya. Hmm. Oke, sepertinya sudah kita. Miss Mayang bisa dibantu ya. Oke, masih ada yang mau? Oke, oke, satu, dua, tiga, senyum. Oke. Alhamdulillah, dapat dokumentasi malam ini. Nggak kelupaan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, terima kasih Misela. Terima kasih Bunda Ya. Vika, Bunda Mazia, Bunda Mila, Bunda Siti Atibah, Bunda Puputrani. Oh, semuanya Miss Oci sebutin nih. Wah, dadah.
Miss.